Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik ya. Jadi seperti yang Ibu bilang, bahwasanya pertemuan fisika kali ini akan dilaksanakan secara daring. Tetapi meskipun dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar fisika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, biar nanti apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah. Berdoa dimulai. Untuk absensinya, kalian bisa mengakses link yang telah Ibu sediakan. Dan perlu kalian ingat, link ini hanya berlaku dalam waktu 20 menit. Jika kalian mengakses lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka Ibu menganggap kalian tidak hadir pada pertemuan kali ini. Ada dua rumusan pada hukum 2 termodinamika. Yang pertama ialah tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Jadi di sini hukum 2 termodinamika mencakup dua konsep, yaitu mesin Carnot dan mesin pendingin. Jadi seperti ini diagram PV pada mesin Carnot, yang dimana siklusnya dimulai dari 1, ke-2, ke-3, ke-4, kembali lagi ke 1. Dan siklus 1, ke-2, dan 3, ke-4 itu adalah proses adiabatik, sedangkan siklus 2, ke-3, dan 4, ke-1 merupakan proses isotermal atau isotermik. Nah, untuk mesin pendingin sendiri, prinsipnya sama dengan mesin Carnot, tapi siklusnya itu terbalik. Jadi pada mesin pendingin dimulai dari 1, ke-4, ke-3, ke-2, lalu kembali lagi ke 1. Tetapi pada dasarnya siklusnya itu terdiri juga sama dengan mesin Carnot, terdiri dari dua buah kurva adiabatik dan dua buah kurva isotermik. Agar anak-anakku sekalian lebih paham, Ibu akan jelaskan satu persatu dimulai dari mesin Carnot terlebih dahulu. Bisa dilihat pada skema mesin Carnot yang terdiri dari Q1, T1, Q2, T2, dan W atau usaha. Nah, jadi bisa diumpamakan apabila mesin ini menerima kalor atau Q1-nya itu 1000 Joule. Nah, dari 1000 Joule ini tidak mungkin seluruhnya dipakai untuk melakukan usaha. Hal ini sesuai dengan rumusan hukum 2 termodinamika pada poin pertama. Nah, jadi misal 1000 Joule itu apabila digunakan untuk usaha 600 Joule, lantas 400 Joule-nya itu dilepas atau menjadi Q2. Secara matematis dapat ditulis dari mesin Carnot adalah W sama dengan Q1 dikurang dengan Q2. Nah, kemudian di sini ada eta adalah efisiensi mesin sesungguhnya. Adapun persamaannya, eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. Jadi logikanya, Q masuk tadi yang 1000 Joule, kemudian digunakan untuk usaha 600 Joule. Maka efisiensi mesin sesungguhnya, yaitu usaha per Q masuk dikali 100%. Jadi, semakin besar efisiensi dengan besar jumlah Q yang diterima sama, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, antara Q dan T atau kalor dan suhu itu berbanding lurus. Jadi Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Kemudian eta itu ada dua macam, yaitu eta dan etaxen, di mana eta itu lebih kecil atau sama dengan eta aksen. Kemudian adalah mesin pendingin.
Nah, pada mesin pendingin, Q atau kalor yang diterima itu dari suhu rendah. Kemudian usaha itu panahnya bukan ke kanan seperti mesin Carnot tadi, tetapi justru malah ke kiri. Maka Q yang keluar lebih banyak dibanding Q masuk. Secara matematis, K sama dengan Q2 per W, di mana Q2 di sini adalah kalor yang diserap. Agar kalian lebih paham dengan materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu telah menyajikan contoh soal di mana sebuah mesin Carnot menyerap kalor 50 kilokalor dari reservoir bersuhu 910 Kelvin dan melakukan usaha sebesar 3 kali 10 pangkat 4 Joule. Maka tentukan kalor yang dilepas, suhu reservoir dinginnya, serta efisiensi mesin Carnot. Oke, yang diketahui dari contoh soal, Q1 adalah 50 kilokalori atau diubah menjadi Joule menjadi 210.000 Joule, T1 910 Kelvin, W 30.000 Joule, dan ditanyakan adalah Q2, T2, dan eta aksennya. Untuk mencari Q2-nya, persamaannya adalah Q1 dikurang W, 210.000 dikurang 30.000 didapatkan hasil 180.000 Joule. Nah, untuk mencari T2, kita menggunakan persamaan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Dimasukkan angka-angka yang telah diketahui, sehingga didapatkan 780 Kelvin. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan efisiensi aksennya, digunakan persamaan 1 kurang T2 per T1 dikali 100%. Lalu dimasukkan angka-angka yang telah diketahui, didapatkan hasil 14,29%. Nah, itulah tadi materi kita tentang hukum 2 termodinamika beserta konsep dari mesin Carnot dan mesin pendingin. Nanti Ibu akan share tugas untuk kalian semua di grup WhatsApp. Dikumpulkan minggu depan beserta dengan pertanyaan-pertanyaan kalian apabila ada yang belum dipahami. Kita akan berdiskusi bersama di pertemuan selanjutnya. Sekian materi dan pertemuan kita kali ini. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.